through, but it's just goal! Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Timnas Indonesia hajar Filipina 1-0. 11 pemain Timnas U23 pantas dapat Man of the Match. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan khilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia hajar Filipina 1-0. 11 pemain Timnas U23 pantas dapat Man of the Match. Liga Indonesia, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, sangat bahagia usai timnya bisa mengalahkan Timnas Filipina U23. Indonesia kembali meraih poin penuh pada lanjutan grup A Piala AFF U23 2025. Jumpa Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat tanggal 18 Juli, malam WIB. Skuad Garuda Muda sukses menang dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda Muda tampil mendominasi di laga tersebut. Sayangnya, hanya satu gol yang tercipta, itu pun berkat gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo, yang gagal mengantisipasi lemparan jauh Robby Darwish. Namun begitu, Gerald Vandenberg selaku pelatih tetap senang dengan hasil ini. Menurutnya, 11 pemain yang dimainkan saat laga pantas dinobatkan sebagai Man of the Match Motem. Saya berkata kepada tim bahwa mereka pantas dapat banyak pujian hari ini. Saya pikir kita bekerja keras. Saya pikir kita memiliki 11 pemain Man of the Match. Mereka bekerja sangat keras. Saya pikir kita melakukan pekerjaan yang sempurna hari ini, ucap Gerald pada saat sesi konferensi pers usai laga. Saya rasa ini pertandingan yang sangat berbeda. Hari ini saya juga lihat, kita punya banyak peluang, tetapi mereka, Filipina, tidak. Kita harusnya bisa mencetak 4-5 gol melawan tim bagus. Mungkin banyak yang tidak merasa demikian, tapi saya rasa kita bermain sangat bagus hari ini, tambahnya. Indonesia belum dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Mereka hanya perlu meraih imbang di laga terakhir melawan Timnas Malaysia U23 pada Senin tanggal 21 Juli mendatang. Hasil Piala AFF U23, gol Raven dianulir, Indonesia hajar Filipina. Timnas Indonesia U23 menang dramatis 1-0 atas Filipina U23 dalam laga panas dan krusial di grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama GBK, Jakarta, Jumat 18/7. Laga ini diwarnai gol Jens Raven yang dianulir wasit. Timnas Indonesia U23 mendominasi di sepanjang permainan. Sementara Filipina lebih banyak mengandalkan serangan balik. Indonesia mendapatkan peluang pertama melalui Raihan Hanan pada menit 8. Lewat aksi individunya, pemain Persija Jakarta itu berhasil lolos di depan kotak penalti Filipina dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Namun, kiper Filipina Nicolas Guimaraes melakukan penyelamatan gemilang. Timnas Indonesia U23 kembali mendapat peluang pada menit ke-11. Berawal dari aksi individu Hoki Caraka, pemain PSS Sleman itu melepaskan umpan tarik. Bola kemudian jatuh ke kaki Raihan, yang melepaskan tendangan mendatar dan mampu diblok kiper Filipina. Timnas Filipina U23 beberapa kali melakukan serangan balik yang berbahaya. Namun, lini belakang Indonesia yang digalang Kakang Rudianto dan Kadek Arel tampil sangat solid. Setelah berkali-kali melakukan serangan, Timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-23. Gol bermula dari lemparan jarak jauh yang dilakukan Robby Darwish. Lemparan maut pemain Persib Bandung itu membuat lini pertahanan Filipina U23 panik. Alhasil pemain Filipina U23, Jaime Rosquillo,
melakukan gol bunuh diri. Bermaksud menyundul bola, sundulan Rokuilo justru masuk ke gawang sendiri. Timnas Indonesia kembali mendapat peluang berawal dari lemparan Roby Darwis pada menit ke-36. Namun, tendangan Arhan Fikri di dalam kotak penalti berhasil diblok. Hingga akhir babak pertama, dominasi Timnas Indonesia U23 tetap terjadi. Namun, skor 1-0 untuk tim Garuda Muda tidak berubah hingga akhir babak pertama. Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-48 gol Indonesia dianulir. Berawal dari tembakan Tony Firmansyah yang diblok, bola rebound dihajar Jens Raven. Gol tapi offside. Menit ke-54 Indonesia mampu mengancam gawang Filipina melalui umpan crossing Raihan Hanan yang melenceng tetapi justru mengarah ke gawang lawan. Namun, tembakannya bisa ditepis kiper Filipina dan melahirkan sepak pojok. Pada menit ke-72, Jens Raven terpelanting jatuh usai duel udara dengan pemain Filipina Andres Rafael Tevez. Menit ke-73, pergerakan cepat Victor Detan berhasil mengecoh kiper Filipina lalu mengirimkan ke Arhan Fikri. Namun, tembakan Arhan Fikri masih bisa ditepis kiper Filipina. Pada menit ke-76, lemparan ke dalam jarak jauh Roby Darwis berhasil disundul Jens Raven. Namun sundulan Jens Raven masih bisa diantisipasi kiper Filipina. Menit ke-77, Filipina akhirnya mendapatkan peluang lewat tembakan Noah River Ledel. Namun tembakannya masih mudah ditangkap kiper Indonesia Muhammad Ardiansyah. Memasuki 15 menit akhir permainan tak banyak peluang yang diciptakan kedua tim. Memasuki masa akhir permainan justru terjadi duel-duel keras antara kedua tim. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa Indonesia tetap bertahan di posisi puncak grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Susunan pemain Indonesia vs Filipina di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23, Muhammad Ardiansyah, Alvarezi Buffon, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Roby Darwis, Tony Firmansyah, Arhan Fikri, Raihan Hanan, Hoki Caraka, Rahmat Arjuna. Timnas Filipina U23, Nicolas Guimaraes, Gavin Muens, Brian Ezekiel Villanueva, Otto Abang Banatao, Dov Anthony Misae Santico Carino, Joe Albert Luis Lucero, Zakari Taningko, Jamie Rosquillo, Gian Vince, Solomon Caraik, Uril Reyes Dalapo, Javier Alessandro Mariona. Geral Vandenberg puji Arhan Fikri usai Timnas Indonesia U23 hajar Filipina. Pelatih Timnas Indonesia U23, Geral Vandenberg, memuji Arhan Fikri yang bermain menawan saat menghajar Timnas Filipina U23 1-0. Menurutnya, gelandang Arema FC itu menunjukkan kelasnya pada laga matchday kedua Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 malam. Arhan memang menjadi sosok penting di 2 pertandingan awal Timnas Indonesia U23. Setelah mencetak gol saat melawan Brunei Darussalam, kali ini ia kembali menunjukkan performa solid. Meskipun tak mencatatkan namanya di papan skor, kontribusinya dalam membangun serangan dan menjaga tempo permainan sangat terasa. Semua pemain tahu kualitas pemain lain. Untuk sekarang, Arhan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top, ujar Vandenberg dalam konferensi pers usai laga. Vandenberg menilai Arhan tak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara mental dan visi bermain. Jika Anda lihat pemain seperti Arhan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus, tambah sang pelatih, tak segan memberikan sanjungan. Meski demikian, pelatih yang pernah menjadi bagian dari skuad legendaris Timnas Belanda ini menegaskan kemenangan adalah hasil kerja kolektif. Ia memuji sejumlah pemain muda lain yang juga tampil solid, di antaranya Kakang Rudianto, Kadek Arel, Raihan Hanan, Tony Firmansyah, dan Rahmat Arjuna. Garis miring terbalik. Di luar itu juga ada Kakang, Kadek,
saya bisa sebutkan banyak pemain bagus, semua bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memainkan permainan kami, jelasnya. Vandenberg secara khusus menyoroti performa Hanan, Tony, dan Arjuna yang menurutnya tampil sangat menonjol dalam pertandingan kontra Filipina. Hari ini Hanan, Tony Firmansyah, Arjuna, mereka bermain sangat bagus. Mereka adalah top player hari ini, tegasnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia semakin mantap di puncak klasemen grup A dengan poin 6, unggul 3 angka dari Filipina dan Malaysia di urutan kedua dan ketiga. Sementara Brunei Darussalam di urutan keempat tanpa poin. Selanjutnya, Garuda Muda akan meladeni Timnas Malaysia U23 di SUGBK, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 malam. Sementara di waktu sama, Filipina akan melawan Brunei di Stadion Patriot Candrabaga. Hasil kedua laga tersebut akan menentukan siapa yang berhak lolos ke semifinal. Hasil Piala AFF U23, 2025, Indonesia vs Filipina, skor akhir 1-0. Timnas U23 Indonesia mencatat kemenangan keduanya di Piala AFF U23, 2025 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025. Hasil ini membuat skuad Garuda Muda kokoh di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dengan skor telak 8-0 saat menghadapi Brunei Darussalam, di mana Jens Raven mencetak 6 gol pada laga pertama tersebut pada Selasa lalu. Dengan hasil ini, gawang tim tuan rumah belum kebobolan dalam 2 pertandingan yang sudah dijalani. Tim asuhan Gerald Vandenberg bermain mendominasi sejak awal laga. Namun, mereka kesulitan mencetak gol. Satu-satunya gol terjadi dari gol bunuh diri pemain Filipina Jaime Rosquillo pada menit ke-23. Gol ini bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish. Rosquillo mencetak gol ke gawangnya sendiri karena salah melakukan antisipasi umpan dari lemparan tersebut. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia memimpin perolehan nilai di grup A dengan 6 poin. Di urutan kedua ditempati Filipina dengan 3 poin, diikuti Malaysia yang juga mengemas poin sama tetapi kalah selisih gol. Posisi terbawah, Brunei Darussalam yang kalah 2 kali. Malaysia yang mencatat kekalahan 0-2 melawan Filipina di pertandingan pertama, bangkit dengan menang 7-1 dari Brunei Darussalam. Pada pertandingan terakhir grup, Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga ini juga akan dimainkan di Stadion SUGBK, Senayan, Jakarta. Jalannya pertandingan. Babak pertama, pelatih Gerald Vandenberg melakukan perubahan susunan pemain untuk pertandingan ini dibandingkan laga sebelumnya. Ada 3 pergantian pemain di lini belakang dan 1 pemain di lini depan. Bek senior Muhammad Ferrari yang sebelumnya menjadi kapten tim digantikan oleh kader Arel Priyatna. 2 pemain lainnya, Kakang Rudianto dan Muhammad Alfahrezi Buffon, juga dimainkan sebagai starter menggantikan Brandon Schöneman dan Ahmad Maulana. Di lini depan, Hoki Caraka mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Dia menggantikan posisi Jens Raven yang sebelumnya mencetak 6 gol dalam kemenangan atas Brunei Darussalam 8-0 di pertandingan pertama, kali ini di bangku cadangkan. Skuad Garuda Muda bermain agresif sejak awal pertandingan. Pergerakan Doni Tripamungkas yang melakukan serangan dari sisi kiri membuat pemain Filipina, Jaime Rosquillo melakukan pelanggaran kepadanya saat menghentikannya, sehingga mendapatkan kartu kuning. Memasuki menit ke-8, Robby Darwish dan rekan-rekannya terus melancarkan serangan yang merepotkan barisan pertahanan Filipina. Mereka melancarkan ancaman berbahaya secara bertubi-tubi hingga menit ke-15, tetapi belum bisa mencetak gol. Gol baru tercipta pada menit ke-23. Jaime Rosquillo mencetak gol bunuh diri melalui sundulan kepala, saat mencoba mengantisipasi umpan dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish. Setelah terjadinya gol tersebut,
intensitas serangan tim asuhan Gerald Vandenberg meningkat. Beberapa peluang bisa diciptakan Tony Firmansyah dan rekan-rekannya. Namun, tidak ada gol tambahan hingga jeda turun minum. Babak kedua. Memasuki babak kedua, penyerang Jens Raven diturunkan menggantikan Hoki Caraka. Raven langsung memberikan ancaman pada menit ke-47. Berada di dalam kotak penalti, dia bisa menyepak bola umpan dari rekannya ke gawang. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena posisinya lebih dulu offside. Pada babak kedua ini, Tony Firmansyah dan rekan-rekannya masih mendominasi penguasaan bola hingga di atas 60%, seperti babak sebelumnya. Tetapi, mereka masih kesulitan mencetak gol tambahan. Memasuki 20 menit terakhir, Victor Detan diturunkan dari bangku cadangan menggantikan Rahmat Arjuna. Berbarengan dengannya, Frankie Misa juga dimasukkan sebagai pengganti Doni Tripamungkas. Masuknya Detan menambah intensitas serangan timnas U23 Indonesia. Peluang berbahaya kembali diciptakan melalui Arhan Fikri pada menit ke-76. Dia menyepak bola saat terjadi kemelut di depan gawang Filipina, tetapi bola sepakannya masih bisa ditepis kiper lawan. Selang semenit kemudian, gawang Indonesia giliran terancam. Noah River Ledel melepaskan tembakan, tetapi masih bisa dihalau kiper Muhammad Ardiansyah. Pada menit-menit akhir, Filipina meningkatkan serangannya. Beberapa kali mereka mencoba menekan pertahanan Indonesia. Namun, Kadek Arel dan rekan-rekannya mampu mempertahankan keunggulannya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Susunan pemain Indonesia, Muhammad Ardiansyah GK Kadek Arel Priyatna, Kakang Rudianto, Doni Tripamungkas, Muhammad Alfahrezi Buffon, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Muhammad Raihan Hanan, Arhan Fikri, Rahmat Arjuna Reski, Hoki Caraka. Filipina, Nicolas Guimaraes GK Gavin Muens, Brian Ezekiel Villanueva, Otu Abang Banatao, Dov Antini Misael Santico Carino, John Albert Luis Lucero, Zakari Taningko, Jamie Rosquillo, Gian Vince Solomon Caraik, Uril Reyes Dalapo, Javier Alessandro Mariona. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.